Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mulai belajar seperti biasa. Tak lupa berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan buku catatan. Pada pagi hari ini kita masuk pada sub materi bab 5 mengenai cara berpikir diakronik dan sinkronik dalam karya sejarah. Jadi bisa dilihat cara berpikir sejarah berfungsi untuk melakukan penelitian dan penulisan ilmu sejarah. Cara berpikir juga menggunakan dua unsur sejarah, yaitu ruang dan waktu. Untuk ruang itu menggambarkan tentang tempat atau terjadinya sebuah peristiwa, sedangkan waktu menggambarkan tentang waktu kejadian yang disusun secara berurutan. Jadi bisa dilihat di sini pada bagan cara berpikir sejarah. Yang pertama ada diakronik dan sinkronik. Untuk diakronik sendiri berfokus pada urutan waktu kejadian. Jadi ini sering dikaitkan dengan kronologi dan periodisasi. Kemudian sinkronik itu berfokus pada ruang dan peristiwa yang dikaji lebih mendalam lagi. Kita akan membahas diakronik. Secara etimologi, diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia, yang berarti melintas atau melewati, dan kronos yang berarti perjalanan waktu. Jadi, ilmu sejarah itu diakronis, artinya topik yang dibahas di dalamnya adalah peristiwa-peristiwa yang melintasi perjalanan waktu, yaitu dari masa dulu, sekarang, dan masa depan. Nah, hal ini karena peristiwa-peristiwa yang dialami manusia itu tidak statis, melainkan dinamis. Jadi, terus berkembang, berubah, berkesinambungan, dan bahkan mengalami pengulangan. Nah, sifat dinamis peristiwa itu berakar pada kenyataan bahwa manusia sebagai pelaku dan penggerak sejarah juga pada hakikatnya dinamis. Sifat dinamis manusia menentukan sifat dinamis dari peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, karena sifatnya yang dinamis itu, kita dapat mengatakan peristiwa masa lalu disebabkan oleh peristiwa yang mendahulunya. Peristiwa masa sekarang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi pada masa lalu, dan peristiwa masa depan disebabkan oleh peristiwa yang terjadi sekarang. Ada kesatuan yang integral antara masa yang terjadi di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, yaitu melalui hubungan sebab akibat atau kausalitas dan saling mempengaruhi. Jadi, cara berpikir diakronik merupakan cara berpikir dinamis, artinya memandang peristiwa dalam sebuah transformasi atau gerak sepanjang waktu. Dan ilmu sejarah memiliki sifat yang diakronik, yaitu memanjang dalam waktu, dalam ruang lingkup yang terbatas. Jadi dapat disimpulkan bahwa sejarah mengenal proses kontinuitas atau berkelanjutan. Kronologi. Jadi berhubungan dengan konsep memanjang dalam waktu, dalam ruang yang terbatas, maka di dalam diakronik mengandung konsep periodisasi, yaitu berdasarkan urutan peristiwa atau cara berpikir sejarah, dan kronologis berdasarkan urutan waktu atau ilmu batu dalam menyusun peristiwa sejarah. Jadi di dalam diakronik terdapat peristiwa dan waktu yang tersusun secara berurutan. Contohnya pada presiden di Indonesia bisa dilihat secara kronologi dan periodisasi. Presiden pertama kita Bapak Soekarno, kemudian Bapak Soeharto, kemudian Bapak B.J. Habibie, selanjutnya Bapak Abdurrahman Wahid, kemudian Ibu Megawati Soekarno Putri, dilanjutkan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan sekarang dilanjutkan kepada Bapak Joko Widodo. Ciri-ciri berpikir diakronik. Yang pertama yaitu memanjang dalam waktu dan menyempit dalam ruang. Cara berpikir diakronik lebih mengutamakan urutan waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Jadi fokus pada waktu ya, urutan waktunya. Kedua, fokus pada urutan waktu kejadian kronologi.
Kronologis digunakan untuk menempatkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya secara berurutan. Ketiga, bersifat vertikal. Alur waktu berjalan lurus tanpa ada penjelasan lebih luas. Kemudian periodisasi atau pembabakan ya. Jadi sejarah dibuat dalam klasifikasi tertentu dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Misalnya periodisasi sejarah Indonesia, yaitu pada masa revolusi, masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Jadi bisa dilihat di sini, ini ada foto pada masa revolusi. Selanjutnya, masa demokrasi liberal. Selanjutnya ini pada masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya pada masa Orde Baru. Dan masa reformasi. Terima kasih, demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar dan atau bisa menghubungi saya langsung via WhatsApp ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.